Assalamualaikum, Alhamdulillah Allah kasih kesehatan saya hari ini dan kemudahan saya sedang berada di Sukabumi selain nengok orang tua saya. Tentu saya seperti biasa berusaha untuk bisa mengunjungi konstituen untuk bisa mengetahui ada kemanfaatan apa yang bisa kami berikan untuk membantu mereka di saat pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita bersama dan Allah selalu kasih kesehatan untuk saya dan untuk Anda semua. Yuk kita ikutin kegiatan saya hari ini di Sukabumi. Assalamualaikum. Oh, jadi kalau hari Jumat bajunya gini ya? Baju anak soleh ya, Masya Allah. Alhamdulillah saya udah nyampe di rumah anak muda. Anak muda menurut saya ini kreatif, inovatif. Dia menciptakan sebuah alat membantu deteksi tanah untuk pertanian. Apa sih, pokoknya dia yang lebih pintar daripada saya. Makanya saya kesini, saya pengen tahu apa hasil kerjanya, seperti apa kemanfaatannya. Kita ngobrol bareng dengan dia yuk. Assalamualaikum Ibu. Aturlah, kami nggak ada repot ya kalian. Nih, mobil. Ya, gini teh. Dengan Ibu Dewa, saya lagi bersama Ibu Desi Susilawati, kita duo Desi dan Desi. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi dari dapil yang sama dengan saya, jadi girl power. Ini buat sistem monitoringnya ya. Kami namain Ratnasari Smart Farming. Oh. Nah, untuk history buat ini kelembaban udara yang biru. Kalau yang hijau ini kelembaban tanah. Nah, bahkan lebih soalnya di air si sensornya. Nah, ini untuk temperatur 26. Nah, kalau dipindahin kan ini sengaja tanahnya dikurangin kelembabannya. Nanti pompa nyala. Ini spare waktunya 1 menit atau setengah menit. Nah, kan itu berkurang tuh. Ya, kelembaban tanahnya berkurang. Ini kontrolnya jarak jauh, bisa di rumah. Misalkan asalkan si alat ini terkoneksi dengan internet. Nah, ini kan alatnya connect sama WiFi. Kita matiin WiFi lagi di sini. Pakai data. Kalau misalnya ini itu alat ada di lapangan ya, di lapangan. Saya di sawah. Di sawah. Koneksi internetnya gimana? Pakai modem, ada modem. Oh, modem ditaruh di sana. Ditaruh di sana. Taruh di sana. Jadi modem kan itu baterainya cukup 1 minggu. Kalau ini alat pakai power bank cukup 1 bulan. 1 bulan. Jangan lupa kuota internetnya. Kuota tanya. Jadi ternyata pemirsa, kalau kita memang mau judulnya Smart Farm alias petani-petani yang memanfaatkan teknologi, tentunya harus didukung oleh mana tadi sana? Ini pompa nyala, soalnya sebab kelembaban tanahnya berkurang. Ada notifikasi lagi di handphone. Bisa dipindahin lagi nanti. Oh, catet. Itu dia alatnya, maklum ya. Saya kan bukan inventor ya. Nah, ini yang jelas, anak muda ini, Labib ini, Masya Allah, Alhamdulillah, dia juga dosen di salah satu universitas di perguruan tinggi di swasta ya, perguruan tinggi swasta di Sukabumi. Tentunya saya paling senang kalau ketemu dengan anak-anak muda yang punya kreativitas, yang punya inovasi untuk kemudian bisa dimanfaatkan sesuai dengan kearifan lokal di Sukabumi. Jadi ini adalah alat namanya Ratnasari Smart Farming. Makanya jadi ikutan smart ya, Masya Allah. Yang jelas kemanfaatan alat ini untuk masyarakat. Intinya membangkitkan petani-petani muda yang canggih. Oke. Kecuali beda pembahasannya kalau ke petani yang udah usia lanjut. Usia lanjut. Alhamdulillah kemarin juga benih-benih dari teteh 500 pohon udah dibagiin ke masyarakat, pada diambil. Alhamdulillah tuh Pak Ridwan Kamil yang ini petani-petani muda juga perlu didukung dengan teknologi. Manfaatkan dong teknologi Ratnasari Smart Farming. Oke. Dan yang saya senang adalah bahwa kalau kita memang mau berubah, terutama manfaatkan teknologi ya, tentunya harus disupport dengan anggaran. Support anggaran ini adalah untuk kemudian memacu pengembangan alat-alat yang memang mudah digunakan, memanfaatkan teknologi yang terkini, dan tentunya kita harus support anak-anak muda. Tidak hanya support, ayo semangat, semangat. Dikasih juga modal awal yang memudahkan mereka untuk terus berkreasi dan mengembangkan teknologi yang dimudahkan dan memudahkan masyarakat, khususnya para petani untuk memanfaatkan teknologi saat ini. Wow, ini banget ya. Terima kasih ya Labib ya. Oh, sip kan, Masya Allah nih anak muda Sukabumi. Ternyata saya bangga menjadi orang Sukabumi. Bye.
Oke, kalau tadi saya ngobrol-ngobrol selintas, sekarang saya ingin ngobrol lebih detail lagi tentang apa ini alat yang diciptakan oleh Labib, yaitu Ratnasari Smart Farm. Apa fungsinya? Yang pertama? Yang pertama itu kontrol nutrisi untuk tanaman, kontrol nutrisi, terus irigasi otomatis, terus bisa komunikasi dengan handphone. Nah, untuk kalau skala pembuatan tergantung luasan tanah. Sama nanti tergantung juga untuk pembuatannya juga berapa lama. Misalkan tanahnya lebih luas yang lebih lama, soalnya dibutuhkan kepresisian. Kasih contoh coba, itu jadi gimana mendeteksi tadi apa? Ada kelembaban utara, udara sama nutrisi. Nah itu kayak apa? Coba itu alatnya dilihatin. Nah ini alatnya untuk nutrisi, kebetulan si sensornya ini sensor untuk kelembaban tanah. Ini sensor untuk kelembaban tanah. Kalau ini ini untuk kelembaban udara sampai temperatur. Okay. Nah, ini kan di air ya kelembabannya berlebih. Kalau di tanah yang kurang nanti ini nanti si mikrokontrolernya mendeteksi bahwa kekurangan air. Nanti otomatis nge-trigger pompanya nanti nyala. Bisa kalau juga otomatis air dia akan ngomong ya? Ya, nyala. Ngomong maksudnya nyala. Ada warningnya kok ngomong. Bisa juga dikontrol di sini. Ada notifikasinya kayak apa itu misalnya? Notifikasinya kayak notifikasi pop up, ping gitu nyala kayak WA gitu. Tanah oke gitu Nah, ini pompa juga bisa dinyalain di sini. Oh, dari pompa nanti ada pompa Ratnasari Smart Farming. Bisa dimatiin. Nah, bisa dimatiin itu artinya kalau tanahnya itu kelembabannya berkurang, si sensornya akan memberitahu alat pompa air untuk kemudian memberikan irigasi kepada tanah yang kurang lembab tadi. Masya Allah, canggih ya. Dan berarti itu kudu mama pacul, kudu kasawah, ningali tanah nugari apa gitu. Dia kontrol di rumah gitu ya. Yang terpenting kontrolnya bisa dari rumah. Ini canggih banget ya. Menurut saya sih ini teknologi harusnya lebih memudahkan masyarakat. Ini bisa dipakai buat hidroponik atau greenhouse gitu bisa juga ya. Greenhouse juga bisa, kalau lebih advance bisa rekayasa iklim. Misalkan di greenhouse pengen kelembabannya berapa, temperaturnya berapa. Berarti kita bisa bikin ini juga dong, bikin misalnya nanti ini sekian iklim global akan naik meningkat, kita bisa menggunakan ini supaya dinaikkan. Ya bisa. Supaya misalnya tumbuhannya terbiasa dengan iklim yang panas. Ya, kan ini di Dubai sama di Jepang udah dipakai teknologi ini. Oh iya, saya juga mendengar bahwa Labib ini pernah mendapatkan sebuah penghargaan pada saat ada kompetisi ilmiah di Singapura. Di Malaysia dulu. Coba ceritain. Ya, waktu itu ada seminar internasional sama perlombaan teknologi di Malaysia, tepatnya di IAUM. Tahunnya lupa. Nah, yang tua kayaknya saya, tapi yang pelupa dia ya. Tahunnya lupa. Tahunnya kebanyakan lomba. Catat kebanyakan lomba. Jadi kan waktu itu ada lomba di IAUM khususnya untuk teknologi modern. Terus komoditi yang Labib pakai itu pertanian, beda sama yang lain. Tapi cuman hanya satu komoditi pertanian, teknologi pertanian yang naik. Yang lain teknologi lain. Bukan bidang pertanian. Nah, di situ dites, diwawancara dan presentasi. Ya alhamdulillah presentasinya dapat reward ya. Apa hadiahnya waktu itu rewardnya? Dapat masuk Scopus. Catat itu ya, Scopus itu kalau jadi doktoral ya, ini program doktoral sekolah, kalau nggak masuk Scopus jurnalnya, pusing. Oke, berarti dirimu udah langsung belum S3 aja udah masuk Scopus. Saya S3 aja masih deg-degan nih. Lanjut. Nah, di situ kan ada clash ya sama kampus IAUM-nya. Kenapa clash? Karena yang dibahasnya belum siap IAUM-nya. Jadi IAUM tuh Labib itu alhamdulillah 2 tahun sebelum penelitian itu IAUM itu melaksanakan penelitian di alat itu gitu kan. Ya, beda lah keduluan sama kamu gitu. Iya, keduluan jadinya. Ternyata ya dalam ilmu ilmiah juga ada yang begitu-begitu ya. Iya, nah alhamdulillah di situ dapat reward sama tadinya ditawarin beasiswa. Kenapa kamu ngambil? Nah, ini juga nawarin kampus yang di itu. Banyak banget tawarannya kalau pinter ya. Jadi ya Labib pengennya kalau dapat beasiswa di luar, saingan
makin banyak. Kalau daerah kan saingan kecil gitu teh. Ternyata ada juga ya pikiran pertimbangannya mendingan ke kampung lagi supaya saingannya nggak banyak. Iya. Lanjut. Itu terus saya lebih orangnya nggak bisa jauh dari rumah teh intinya. Anak mama. Anak mami. Oh my god. Soalnya ibu juga Orang Sukabumi mahnya ngokok geningannya. Di dia ayo. Jadi kan kerjaan juga bantuin mama kan, jadi intinya nggak bisa jauh dari mama karena kerjaan gitu kan. Oke. Karena kerjaan. Terus kalau yang di Singapura itu? Kalau di Singapura sama. Perlombaan juga. Perlombaan ilmiah juga dapat reward apa itu pada itu hadiahnya apa? Rewardnya cuma dapat uang pembinaan. Oke. Karena yang dibawa itu udah dibahas. Oh. Jadi lebih bahas ulang di Singapura. Jadi kamu tidak menciptakan alat yang baru, Iya. tapi di kompetisi yang Kompetisi lain lain. kamu sajikan juga hal Sajikan yang juga. sama. Iya, Tapi sama. mendapatkan penghargaan juga, terus akhirnya Penghargaan. dapat juga reward Reward. uang ya. Lumayan lah dapat dolar Singapura ya. Dolar Singapura. Tapi paling tidak yang saya senang adalah bahwa kalau kita memang mau maju, tentunya kita harus berani untuk bertarung, menyajikan apapun yang kita buat dengan apa ya, dengan kepercayaan diri gitu ya, supaya kita bisa tahu sampai di mana sih batas kemampuan kita dibandingkan dengan anak-anak muda dari negara-negara lain, sehingga kita terpacu untuk terus belajar, kita terpacu untuk terus mencari ilmu, itu yang terpenting, dan mengimplementasikannya di dalam semua kreativitas, semua inovasi dalam bentuk teknologi ataupun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun. Makasih ya Labib. Saya mau tanya, ini bikin alat ini berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Kalau pertama kali ya waktu belajar itu 6 bulan. Kalau udah ngerti tahapan dan lain-lainnya, seminggu juga udah jadi, Terus anggaran yang dihabiskan berapa? Anggaran kan kalau untuk skala 1 hektar, ini kan maksudnya teknologi investasi bisa nyampe 30 juta, Tapi kalau tanahnya lebih kecil itu bisa kurang Dengan sesuai Sesuai ukuran. tanah. Karena berarti besaran alat juga akan mengikuti ya. Soalnya semakin luas semakin banyak sensor. Oke, yang paling satu alat yang paling murah lah gitu, berapa sih Yang kisarannya? paling murah untuk 1 are nih, Ya. 1 are bisa kena 3 juta untuk alat aja. Alat aja Belum ngerakit dan program itu. Oke. Betul. Kalau sampai selesai? Sampai Sampai selesai selesai jadi tinggal dipakai. ya tergantung kerumitan opsi. Jadi misalkan si petaninya pengen fitur apa nih? Oh, Nah, semakin tergantung banyak pesanan. fitur, semakin Semakin mahal. mahal Oh, gitu. catet ya, kayak bikin kue. Kalau pakai telur bebek lebih mahal, Iya. pakai martabak ya daripada telur biasa ya. Terus deh ini untuk anak-anak muda ini jangan berpikir sulit ya, ini soalnya teknologi open source. Jadi ini teknologi banyak tutorialnya asalkan kita mau ngembanginnya. Soalnya kalau di tutorial itu hanya basic. Oke. Hanya basic, harus tahu dasar logiknya. Pertama harus apa, yang kedua harus apa, yang ketiga apa, terus variabel apa yang harus dimasukkan gitu kan. Oke. Artinya kalau kita ada ilmu atau mendapatkan ilmu dari sebuah aplikasi, tentunya kalau kita ingin lebih canggih lagi, lebih hebat lagi, kudu ngulik kalau Ngulik, kata orang benar, Sunda. ngulik. Mau ngotak-ngatik ini harus diapain, Ngoprek. sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang memang itu adalah hasil karya kita, walaupun basis ilmunya adalah milik semua orang. Wow, terima kasih ya Labib ya, sudah memberikan ilmunya hari ini. Semoga sukses. Amin. Untuk alatnya, semoga bisa dimanfaatkan, dan tentunya hasil karya Labib ini bisa terus ada maju kalau kita sebagai masyarakat menggunakannya. Kalau pemerintah dalam hal ini memberikan dukungannya untuk kemudian terjadi inovasi dalam skala yang lebih besar dan diberikan manfaatnya justru untuk masyarakat secara gratis. Itu baru ajib pemerintahannya. Yuk, mari kita pilih pemerintahan yang tentunya pro rakyat, pro produksi dalam negeri, salah satunya adalah produksi anak bangsa yang untuk bisa memberikan kemanfaatan di bidang pertanian. Bye, assalamualaikum. Satu kerjaan udah selesai, tinggal nanti insya Allah setelah Jumatan ada kegiatan lain. Kita akan lihat kemanfaatan apa yang bisa kita berikan dan sinergikan dengan masyarakat di Sukabumi. Yuk kita ikut ya. Sekarang saya mau jalan dulu.